Nah, ini sudah selesai bootingnya. Saya login sebagai root di hasil clone-nya. Passwordnya 1-8. Kalau kita cek hostname saat ini yang digunakan menggunakan perintah hostname ctl, terlihat hostname-nya masih menggunakan PPE1 karena ini hasil clone-nya. Untuk itu kita akan ubah. Cara mengubahnya menggunakan perintah hostname ctl spasi set minus hostname. Kemudian nama barunya ppe2.ubg.local. Kita cek kembali hasil perubahannya menggunakan perintah hostname ctl. Nah, di sini sudah terlihat hostname-nya sudah menggunakan ppe2.ubg.local. Nah, berikutnya kita ubah pengalamatan IP-nya. Menggunakan editor nano spasi /etc/network/interface, lokasi file konfigurasi yang menampung konfigurasi jaringan yang ada di Proxmox-nya, yaitu di direktori /etc/network, nama filenya interface. Nah, interface loopback-nya itu dikenali dengan nama LO loopback. Kemudian kita punya dua line card, NS32 dan NS33, itu diatur manual alokasi pengalamatannya. Kemudian di Proxmox itu default-nya menerapkan konsep bridge. Nama bridge-nya PMBR0. Auto PMBR0 itu artinya agar interface bridge PMBR0 ini langsung diaktifkan ketika booting awal dari Linux-nya. Kemudian interface PMBR0 diatur secara statik pengalamatan IP-nya. Alokasi pengalamatan IP di jaringan ada dua cara. Ada cara statik dan ada cara dinamis. Kalau cara statik berarti penulisannya statik. Kemudian address di sini adalah alamat IP dari interface PMBR0, yaitu 192.168.169.2. Netmask subnetmask dari interface-nya 255.3x.0. Netmask ini difungsikan untuk membedakan mana bagian network ID dan mana bagian host ID dari IP-nya. Baru gateway-nya, nah gateway-nya ini saya ubah IP-nya 192.168.169.254. Jika sudah, tinggal disimpan, Ctrl O Enter, Ctrl X, kita restart service-nya, service networking-nya, sehingga perubahan tadi diterapkan. Kita bisa verifikasi IP address-nya menggunakan IP spasi address. Nah, nanti akan kelihatan di bagian PMBR0 yang di sini. Kelihatan sudah menggunakan alamat IP 192.168.169.2. Sedangkan gateway-nya itu bisa dicek di IP root. Nah, di sini akan kelihatan IP dari default gateway-nya. Default via IP gateway-nya 192.168.169.254. Kita coba tes ping ke gateway ke 254. Nah, ini udah bisa komunikasi ke gateway. Kemudian yang perlu kita ubah juga di pemetaan dari nama komputer ke IP dan sebaliknya, yaitu adanya di direktori /etc/host. Nah, di sini yang kita perlu ubah adalah IP-nya. Tadi awalnya ini nilainya 1, octet keempatnya, karena hasil clone. Kita ubah jadi 2. Hostname-nya juga tadi masih PPE1, kita ubah jadi PPE2. Kemudian aliasnya juga kita ubah jadi PPE2. Jika sudah, kita simpan, Ctrl O Enter, Ctrl X. Nah, berikutnya bannernya kita perbarui. Untuk memperbarui banner biar terupdate dengan hostname yang baru, kita eksekusi /usr/bin/ppe banner. Banner dari Proxmox ketika login ke terminalnya. Kita cek hasilnya, cat spasi /etc/issue untuk verifikasinya. Nah, ini sudah. Nah, kemudian kita coba cek di direktori /etc/ppe/node apakah node-nya sudah diubah dengan nama ppe2. Nah, sudah diubah. Berarti kita akan coba akses lewat web GUI. Sebelum itu kita coba ping dulu ke 169.2. Kita coba cek dulu. Oke, kita tunggu beberapa saat. Kalau masih trouble, kita coba. Nah, ini sudah oke. Sudah oke. Biasanya kalau masih trouble, jika menggunakan PMR Session, rekan-rekan bisa ngecek di Open Network and Internet Setting, sync adapter option, tinggal di disable enable aja PMR satunya. Biasanya itu yang jadi masalah. Itu troubleshooting-nya. Oke, ini sudah oke. Kita coba akses lagi ke GUI-nya. Kita akses lagi ke GUI yang Proxmox yang kedua. Cara ngaksesnya https://2 kali IP dari Proxmox yang kedua. 192.168.169.2/8006. Nanti akan muncul your connection is not private. Tinggal di advance, baru di proceed. Kita login menggunakan root password 1-8.
Nah, berarti kita sudah punya Proxmox yang kedua. Nah, Proxmox yang pertamanya kita jalankan sekarang. Sehingga ada 2 Proxmox yang berjalan. Kita jalankan. Kita power on. Kita tunggu proses bootingnya. Selesai. Nah, sebagai informasi, di Proxmox yang kedua ini kita tidak perlu lagi melakukan instalasi Open vSuite dan instalasi paket IPUP Down 2. Karena ini sudah dibuat dari hasil clone dari PPE 1. Tadi pada waktu kita menjalankan PPE 1, PM-nya, kita sudah instalasi Open vSuite juga di sana. Kita juga sudah instalasi IPUP Down 2 juga di sana. Kemudian baru kita clone. Jadi hasil clone-nya sudah otomatis sudah ada fitur Open vSuite dan IPUP Down 2. Jadi kita nggak perlu berulang instalasinya. Oke, ini sudah berjalan. Kita testing ke 1. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, saya coba cek. Restart networking. Kita coba cek, sudah masuk. Kita coba tes ping ke .1, sudah masuk. Ke gateway, sudah masuk. Oke. Oke. Nah, kita sudah masuk ke PPE 1 dan ke PPE 2. Oke. Biar yakin ini saya logout dulu. Saya loginkan lagi. Kita sudah masuk ke PPE 1. Oke, nah kita sudah siap dengan 2 Proxmox sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke modulnya di halaman 37. Nah, di halaman 37, di sini ada informasi tentang 36 dulu, verifikasi konfigurasi network di node PPE 1. Jadi ketika Proxmox-nya sudah terinstall, default-nya fitur network-nya itu sudah menggunakan konsep bridge. Kita coba buktikan. Masuk ke PPE 1, kemudian di sebelah kanan pilih network. Oke, nah, jadi di sini di PPE 1 kita sudah lihat sudah menggunakan konsep bridge. Bridge ini mirip kayak switch di layer 2. Jadi port mana yang menjadi anggota dari bridge? Kebetulan sini port ENS32, yaitu kalau kita lihat di gambar topologi tadi, itu digunakan untuk menghubungkan ke microtik internet gateway. Itu IP-nya 192.168.169.1/24. Gateway-nya ke 254 untuk bisa koneksi ke internet. Nah, default-nya bridging yang digunakan oleh Proxmox ini menggunakan tipe Linux Bridge, bukan Open vSuite. Nah, di sini ada keterangan type-nya Linux Bridge. Karena type-nya Linux Bridge, kita akan ubah agar menjadi Open vSuite. Jadi Open vSuite ini satu perak lunak yang digunakan untuk fitur virtual switching mendukung layer 2 dan layer 3. Gitu. Sehingga kita akan ubah. Cara mengubahnya bagaimana? Cara mengubahnya yaitu di sini. Kita pilih interface VMware 0-nya, kemudian kita pilih remove untuk menghapus. Gitu. Kita coba langsung. Kita pilih interface VMware 0-nya, kita pilih remove. Nah, sudah terhapus. Berikutnya setelah dihapus, kita perlu membuat interface bridge yang baru, tapi tipenya tidak lagi menggunakan Linux Bridge. Kita ingin menggunakan Open vSuite, karena Open vSuite mendukung layer 2 dan layer 3. Cara membuatnya yaitu di sini kita membuat dengan cara memilih menu create, baru memilih tipe dari interface atau yang port yang kita ingin buat di dalam Open vSuite. Kebetulan di sini ada tipenya terlihat ada Open vSuite Bridge. Kalau kita ingin membuat switch secara virtual itu berarti bridge. Open vSuite Bond itu berarti kalau kita ingin menggabungkan beberapa port secara fisik menjadi satu kesatuan. Kalau di Cisco nyebutnya Ether Channel gitu. Jadi penggabungan beberapa port menjadi satu kesatuan. Atau kita ingin membuat interface port yang untuk hubungan ke internal. Logikanya kayak misalkan di suite itu punya port gitu. Nah, portnya itu disebut dengan internal port kalau di Open vSuite. Berarti kita buat dulu Open vSuite Bridge, bikin switch secara virtualnya dulu. Cara membuatnya berarti tinggal create Open vSuite Bridge, baru diberikan nama pengenal. Nah, di sini nama pengenal Open vSuite Bridge-nya apa? Kita gunakan VMware 0 sama dengan yang tadi. Kemudian port mana yang menjadi anggota dari bridge tersebut? Bridge ini kan switch secara virtual gitu logikanya. Dalam switch atau bridge di sini punya port. Nah, port secara fisiknya yang menjadi anggota dari bridge atau switch yang kita buat namanya apa? Di sini kita punya dua LAN card tadi, NS32 dan NS33. NS32 ini yang terhubung ke internet, berarti itu yang kita tambahkan di sini.
sebagai anggota bridge port dari bridge VMware 032. Nah, jika sudah, tinggal di create. Berarti kita sudah punya interface NS32 yang menjadi anggota dari Open vSuite Bridge. Di sini type-nya sudah tidak terlihat lagi menggunakan Linux Bridge, tapi sudah menggunakan Open vSuite Bridge. Itu langkah pertama yang perlu dilakukan. Langkah kedua yaitu, ini hasil pembuatannya tadi sudah kita verifikasi juga. Langkah kedua itu membuat internal port. Nah, internal port ini digunakan untuk memanajemen node Proxmox-nya. Tadi kan kita sudah hapus tadi soalnya VMware 0-nya dengan tipe Linux Bridge. Berarti kita nggak bisa ngakses dengan IP tersebut sebenarnya lagi, karena interface-nya sudah kita buang. Nah, untuk itu kita perlu tambahkan lagi. Nah, kita akan membuat yang namanya Open vSuite atau OVS internal port, sehingga bisa kita akses ke Proxmox-nya lagi menggunakan IP 192.168.169.1. Nah, nama interface-nya kita sepakati namanya inband. Inband kita berikan nama, cara membuatnya, pilih create baru OVS INT port. Kita coba langsung. Create OVS INT port. Kita berikan nama inband. Kemudian kita atur pengelamatan IP-nya. 192.168.169.1/24. Gateway-nya juga diatur biar bisa komunikasi ke beda jaringan. Kemudian OVS bridge-nya, inband di sini ikut di bridge yang mana, yaitu VMware 0. Kita nggak punya pilihan lain karena kita hanya baru membuat VMware 0. Oke. Berikutnya yang perlu diatur, kalau ingin ditambahkan komen. Komen ini komentar, bisa diisi, bisa tidak, keterangan. Misalkan inband management. Kita coba inband management. Jika sudah, tinggal di create. Nah, berarti kita sudah punya internal port dengan nama inband yang menjadi anggota dari VMware 0 dengan IP yang kita tentukan. Ini belum diterapkan secara permanen, gitu, masih berupa penambahan konfigurasi. Agar diterapkan, kita klik apply configuration. Muncul keterangan apakah ingin menerapkan perubahan konfigurasi yang tertunda, ya saja. Inilah fitur if up down 2, sehingga nggak perlu reboot node Proxmox-nya ketika menambahkan konfigurasi jaringan. Ini tidak tersedia di versi-versi sebelumnya. Nah, ini sudah aktif pengaturannya. Kalau ingin dibuktikan, kita tes ping ke .1, sudah normal ya, sudah tidak ada masalah. Kalau mau dicoba lagi di refresh, nah, tetap bisa, tidak ada masalah. Berarti kita sudah berhasil mengubah konfigurasi network dari Linux Bridge menjadi Open vSuite Bridge, kemudian menambahkan internal port dengan nama inband, sehingga kita bisa mengakses Proxmox-nya menggunakan IP 192.168.169.1. Oke, nah berikutnya ini hasil verifikasinya tadi, apply configuration-nya, konfirmasi sudah. Nah, berikutnya sesuai dengan gambar topologi yang kita punya untuk konfigurasi jaringan kita, kita perlu membuat ada interface bridge yang pertama. Oke, ini saya capture dulu ya gambarnya, biar kelihatan ada double gambarnya, biar Bapak Ibu bisa punya gambaran. Saya back dulu ke gambar rancangan topologinya. Nah, yang ini. Sehingga bisa punya gambaran yang kita buat. Oke, baru saya kembali ke halaman 3 yang terkait dengan pembuatan VMware 1. Oke, nah. Di gambar ini kita bisa lihat ada interface VMware 1. Ada bridge VMware 1 di dalamnya, yang di dalamnya Open vSuite yang kita buat. VMware 1 ini tujuannya nanti digunakan sebagai bridge untuk mengkoneksikan antara Proxmox 1 dengan Proxmox 2 melalui NS33. Kemudian di dalam VMware 1 di sini kita akan buat interface dengan nama VTAP 0, Virtual Extensible Local Area Network, VTAP tadi, yang difungsikan untuk komunikasi dari PP1 dan PP2, sehingga VXLAN tunnelnya bisa terbentuk nantinya. Untuk itu kita akan buat dulu VMware 1-nya, berarti cara membuatnya di sini, tinggal create OVS Bridge, baru dicantumkan nama pengenalnya. Kita coba tambahkan VMware 1 nama pengenalnya.
Kemudian yang berbeda di sini yang perlu diatur adalah tambahkan dulu NS33 sebagai anggota dari bridge-nya. Yang perlu diatur adalah maksimum transfer unit. Karena tadi ada penambahan header, ada enkapsulasi yang dilakukan ketika menggunakan PXLAN. Ethernet itu kan 1500 byte. Nah, Ethernet ukurannya. Nah, itu kita perlu tambahkan menjadi 1554 sehingga bisa melewatkan PXLAN tadi yang sudah dienkapsulasi tadi print Ethernet-nya dengan tambahan PXLAN. Jadi maksimum transfer unitnya perlu ditambah. Nanti di paling akhir ada keterangan kenapa kok nilainya harus seperti ini. Oke, jadi itu yang perlu ditambahkan maksimum transfer unitnya. Jika sudah, tinggal di-create. Ini berarti kita sudah punya satu interface bridge dengan anggota portnya NS33. Kemudian MTU-nya tadi sudah kita atur, 1554. Berikutnya, ini hasil verifikasinya. Kita akan buat internal port dengan nama VTAP 0 yang nanti difungsikan untuk menjebatani komunikasi PXLAN tunnel-nya. Nah, jadi VTAP itu kepanjangan dari PXLAN Tunnel Endpoint. Kita akan buat dengan IP 192.168.170.1/24. Kemudian kita masukkan interface VTAP 0 ini sebagai anggota dari VMBR1. Jangan lupa maksimum transfer unitnya juga diatur jadi 1554. Kita coba langsung. Create internal port dengan nama VTAP 0 menjadi anggota dari VMBR1 di sini. IP-nya 192.168.170.1/24. Gitu. MTU-nya 1554. Jadi ini yang perlu dilakukan, tinggal create. Ini berarti kita sudah menambahkan VTAP 0 menjadi anggota dari VMBR1. Oke, ini hasil penambahannya. Kemudian, karena secara fisik sebenarnya hubungan dari PP1 ke PP2 itu menggunakan NS33, walaupun secara virtual tadi kita sudah mengatur di VMBR1 dan VTAP 0 itu MTU-nya sudah 1554, kita belum mengubah di fisiknya. Fisiknya kan ini sebenarnya yang digunakan 1200 byte masih default-nya. Nah, untuk itu kita akan ubah juga di NS33 agar MTU-nya jadi 1554. Kita edit dengan cara memilih NS33, baru di MTU-nya kita atur 1554. Kita edit 1554. Oke, nah sudah diedit. Ini hasil pembuatannya. Oke. Kemudian kita langsung masuk ke pembuatan interface VMBR2. Nah, yaitu ini. Bridge VMBR2 yang dijadikan switch untuk menjebatani komunikasi dari interface yang ada di kontainer sehingga bisa connect ke jaringan. Jadi bridge VMBR2 di sini kita akan gunakan agar seluruh kontainer bisa terhubung ke jaringan. Logikanya kayak kita punya PC-nya LAN card-nya kita tancapin kabel ujung satunya ditancapin ke switch gitu logikanya. Nah, kalau di OpenVSwitch kita buatnya namanya bridge-nya ini VMBR. Virtual Machine Bridge gitu logikanya. Nah, masing-masing Virtual Machine Bridge ini dikasih nomor. Tadi kita sudah punya nomor 0 untuk komunikasi dari Proxmox ke MikroTik Gateway. VMBR1 untuk NS33. VMBR2 ini untuk yang ke kontainer. Berarti kita tinggal buat create OPS Bridge VMBR2. Baru kita atur nama pengenalnya VMBR2, tinggal kita create. Sudah terbuat VMBR2. Berikutnya, kita tinggal buat interface internal port dari OPS sebagai gateway dari masing-masing kontainer untuk masing-masing VLAN. Tadi kan kita sudah sampaikan ada dua VLAN, ada VLAN 11 dan VLAN 12. Untuk VLAN 11 dan VLAN 12 kita buat internal port sehingga kontainer masing-masing VLAN itu bisa komunikasi ke beda jaringan. Jadi interface VLAN 11 ini dijadikan gateway nanti IP-nya oleh kontainer VLAN 11, interface VLAN 12 sebagai gateway untuk kontainer di VLAN 12. Untuk itu kita buat, cara membuatnya tinggal kita pilih OPS internal port tipenya yang kita akan buat. Kemudian kita lengkapi namanya VLAN 11 untuk interface yang mengarah ke VLAN tagging 11, IP-nya 11.224.
bridge-nya ikut menjadi anggota dari VMBR2. Nah, yang paling penting ini tag-nya. Pilihan ID ini artinya pilihan tag gitu logikanya. Sehingga ditandai bahwa traffic yang masuk ke sana terkait dengan klien atau kontainer yang ikut di pilihan 11. Kita coba langsung. Tinggal create OPS INT port pilihan 11 menjadi anggota dari bridge VMBR2, IP-nya 192.168.11.254/24, pilihan tagnya 11. Jadi ini yang perlu dilengkapi, tinggal create. Nah, dengan cara yang sama kita juga mengatur untuk ini hasilnya untuk pilihan 12. Pilihan 12 interface-nya juga kita buat internal port OPS-nya dengan nama pilihan 12, IP-nya 12.254. Ikut anggota dari bridge VMBR2, tag-nya tag untuk pilihan 12 yaitu ID-nya 12. Kita coba langsung. Berarti tinggal kita create pilihan 12.254/24, IP-nya ikut VMBR2, ini 12. Create. Nah, ini kita sudah punya interface untuk masing-masing pilihan yang difungsikan sebagai gateway. Nah, berikutnya kita apply, kita terapkan konfigurasinya. Yes. Oke, nah ini udah selesai pembuatannya. Oke. Nah, berikutnya baru kita konfigurasi di node yang kedua. Jadi konfigurasinya mirip sebenarnya dengan yang dilakukan di node pertama. Gitu. Ini diakses ke web GUI-nya, sudah kita akses. Login sebagai root sudah, muncul no palette solution sudah kita lakukan tadi. Kita masuk ke cell-nya. Untuk konfigurasi PP Enterprise ini tidak perlu dilakukan. No subscription sudah kita aktifkan juga ini karena hasil cloningan tadi. Instalasi Open vSuite dan if up down juga sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita tinggal verifikasi interface bridge awal di Proxmox yang kedua. Kita pilih PP2 network. Defaultnya juga masih menggunakan Linux bridge. Berarti caranya sama seperti tadi. Kita hapus dulu. Baru kita buat OPS bridge dengan nama VMBR 0. Anggota portnya adalah NS32. Tinggal di create. Setelah itu kita buat internal port dengan nama inband. Sama seperti tadi. Langkah-langkah ini sudah ada juga di modulnya. Menjadi anggota VMBR 0, IP-nya kita masukkan 169.2/24. Gateway-nya 169.254. Tinggal di create, baru kita apply. Oke, langkah-langkah ini sudah ada di modulnya. Yaitu ini cara menghapusnya, interface VMBR 0, cara membuat bridge VMBR 0 dengan anggota NS32 bridge portnya. Ini hasil akhir penambahan VMBR 0-nya, menambahkan interface baru di OPS bridge VMBR 0 dengan jenis internal port dengan nama inband tadi. IP-nya juga sudah kita atur 192.168.169.2/24. Gateway-nya ke 254 menjadi anggota dari VMBR 0. Ini hasil akhirnya, kemudian di-apply. Nah, ini hasilnya. Sekarang kita masuk ke VMBR 1. Kita masuk ke VMBR 1. Pembuatannya, kalau kita lihat di sini di gambar topologinya, VMBR 1 yang ada di Proxmox yang kedua. Nah, ini digunakan untuk menjembatani koneksi dari Proxmox yang kedua lewat ENS33 sehingga VXLAN tunnelnya bisa terbuat nanti. Sama seperti tadi. Nah, langkahnya sudah ada di sini. Yang terpenting adalah nama bridge-nya VMBR 1, anggotanya adalah NS33 portnya, MTU-nya 1554. Kita coba langsung. VMBR 1, anggota portnya NS33, 1554 MTU-nya. Tinggal kita create. Nah, berikutnya, ini hasil akhirnya. Berikutnya kita menambahkan port internal di VMBR 1 untuk interface dengan nama VTAP. VXLAN tunnel endpoint-nya dengan nama VTAP 0, IP-nya 170.2. MTU-nya 1554. Kita coba langsung. Namanya VTAP 0 menjadi anggota dari bridge VMBR 1. IP-nya 170.2/24. MTU-nya 1554. Tinggal kita create. Nah, ini sudah kita lakukan. Ini hasilnya.
Kemudian di interface fisiknya NS33 sama seperti tadi. NS33 yang ada di PP2 ya, di sini NS33-nya, kita akan ubah MTU-nya. Berarti di sini tinggal diedit, MTU-nya 1554. Oke, nah jika sudah, berikutnya kita langsung bikin bridge untuk VMware 2. Nah, VMware 2 di sini yang ini maksudnya, untuk komunikasi kontainer yang ada di Proxmox yang kedua. Jadi seluruh kontainer dari ID 113 sampai dengan 124 ini akan terhubung ke VMware 2. VMware 2 ini logikanya kayak switch virtual gitu. Di mana punya interface ada dua, VLAN 11 dan VLAN 12. VLAN 11 ini untuk komunikasi ke kontainer ID 113 dan 114. VLAN 12 ini untuk komunikasi ke kontainer ID 123 dan 124. Berarti kita tinggal buat VMware 2, kita langsung aja OPS bridge VMware 2, tinggal create. Nah, setelah dibuat, kita baru, ini hasil pembuatannya, kita baru membuat internal port untuk masing-masing VLAN, VLAN 11 dan VLAN 12, di mana nanti IP-nya digunakan sebagai gateway oleh masing-masing kontainer di VLAN 11 dan VLAN 12. Nah, di sini kita lihat nama interface pertama kita buat VLAN 11, IP-nya 11.253/24, OPS bridge-nya menjadi anggota dari VMware 2, nah, VLAN taggingnya 11. Kita coba langsung. Internal port, dikasih nama VLAN 11, ikut bridge VMware 2, VLAN taggingnya 11, IP-nya 192.168.11.253/24. Kalau sudah tinggal di create. Dengan cara yang sama kita buat juga untuk VLAN 12. VMware 2 juga, VLAN taggingnya 12, IP-nya 192.168.12.253/24. Nah, kita cek di sini. Ini hasil akhir pembuatan untuk yang interface VLAN 11. Ini untuk pembuatan VLAN 12. Tadi sudah kita lakukan. Ini hasilnya. Baru kita apply konfigurasinya. Kita apply. Kita terapkan. Nah, kalau sudah diterapkan, nah berikutnya kita coba verifikasi apakah benar komunikasi dari PPE 2 ke PPE 1 lewat LAN card ETH ENS33 tadi, yang gambar ini. Jadi, dari PPE 2 ke PPE 1 lewat LAN card ENS33 ini bisa komunikasi. Berarti kita lakukan verifikasi menggunakan ping ke IP dari PPE 1. Saat ini kita berada di PPE 2. Kita coba langsung masuk ke selnya. Kita cek IP yang ada di PPE 2, IP address. Nah, di sini kan kita lihat yang interface PTAP 0, IP-nya kan ini. 192.168.170.2. Yang lawan di PPE 1, IP-nya, berarti kita ping ke 192.168.170.1. Nah, ini sudah replay. Berarti underlay network, yaitu dari PPE 2 ke PPE 1, yang ini underlay network yang warna hijau ini, yang alamat jaringannya 192.168.170.0/24 sudah oke. Jadi underlay-nya sudah oke, physical network-nya gitu logikanya sudah oke. Nah, barulah ketika sudah underlay network-nya oke, baru kita bisa lanjut ke pembuatan PXLAN tunnel-nya. Nah, kita akan mulai pembuatan OPS PXLAN tunnel-nya di node PPE 2 gitu, karena kita saat ini masih berada di PPE 2. Nah, di node PPE 2 di sini kita akan buat OPS PXLAN tunnel-nya. Kebetulan menu di Proxmox-nya untuk pengaturan network terkait dengan OPS tunnel-nya belum ada pilihan di sini. Yang ada hanya OPS bridge, OPS bound, sama OPS internal port. Tidak ada OPS tunnel. Sehingga mau nggak mau kita harus ngedit lewat CLI. Sehingga kita masuk ke cell, baru kita buka file konfigurasi secara manual yang menampung konfigurasi jaringannya, yaitu adanya di directory /etc/network, nama filenya namanya interface. Nah, ini file konfigurasinya yang secara manual. Nah, di sini kita perlu lakukan penyesuaian. Yang perlu disesuaikan di sini sudah saya tandai. Yang pertama dilakukan navigasi ke bagian akhir dari filenya. Di sini saya sudah berada di baris paling akhir. Gitu. Kemudian yang kita perlu tambahkan ini konfigurasinya. Menambahkan 6 baris kode konfigurasi. 6 baris ini punya makna. Setelah ini ada penjelasan per masing-masing barisnya. Oke, ini kita salin dulu. Tempatkan
pada baris 66. Nah, kita tempatkan di baris 66. Di sini kebetulan kelebihan nomor barisnya berarti jadinya ini 65. Biar ada jarak, ini saya kopas. Oke. Nah, jadi ini hasil penyalinannya. Sebentar lagi saya jelaskan maksudnya. Kita tata dulu. Oke. Nah, kemudian setelah diminta menyalinkan 6 baris kode ini, baru menambahkan interface PXLAN 0 sebagai port anggota di bridge PMBR2, yaitu ditambahkan PXLAN 0. Bentar, ada yang join. Oke. Nah, di paling belakang di sini, di OPS portnya kita tambahkan PXLAN 0. Oke. Nah, sekarang penjelasannya, biar rekan-rekan paham maksudnya. Jadi yang kita barusan lakukan adalah di sini ada, biar sama dengan di modulnya, baris 66. Ini saya turunkan satu baris. Oke. Ya. Di baris 66 sampai dengan baris 71 ini adalah pembuatan konfigurasi PXLAN tunnelnya. Di sini ada keterangan baris 66 auto. Auto itu difungsikan agar mengatur interface-nya mau diaktifkan secara otomatis ketika booting awal Linux-nya atau Proxmox-nya dalam hal ini atau tidak. Jika auto berarti akan otomatis diaktifkan interface-nya. Nama interface-nya di belakangnya. Jadi auto PXLAN 0 berarti interface PXLAN 0 akan diaktifkan ketika proses booting sistem pertama kali. Nama interface boleh bebas sebenarnya. Di sini nggak harus namanya PXLAN, boleh yang lain. Cuma di sini biar gampang memahami bahwa ini adalah interface terkait dengan PXLAN, saya buat PXLAN. 0 itu untuk interface yang pertama kita buat gitu, dimulai dari 0 biasanya. Kemudian baru baris 67 digunakan untuk menentukan agar interface PXLAN 0 di sini pengaturannya tanpa alamat IP interface-nya. Makanya di sini IPs itu artinya interface, PXLAN 0 interface yang kita ingin atur gitu. Inet itu internet address, manual itu berarti tanpa pengaturan IP. Tadi kan ada pilihan static, manual, DHCP atau loopback. Nah, kalau static berarti diatur IP-nya secara manual, secara statik gitu logikanya. Kalau di sini ditulis manual berarti tanpa IP interface ini gitu logikanya. Tapi kalau DHCP berarti alokasinya secara dinamis. Kalau loopback berarti untuk interface loopback. Gitu. Kemudian OPS underscore type itu artinya tipe dari OPS-nya. Tadi kan ada jenisnya ini di bagian network tadi. Nah, sini ada OPS bridge, ada bond, ada internal port. Tipenya apa gitu logikanya. Nah, makanya di sini ada keterangan OPS tunnel. Kebetulan OPS tunnelnya nggak ada menunya di menunya OPS bawaannya Proxmox. Itu belum ada fiturnya. Mungkin di versi mendatang sudah dilengkapi. Nah, sehingga kita perlu manual pengeditannya. Berarti di sini tinggal dicantumkan OPS underscore type OPS tunnel. Berarti interface PXLAN 0 di sini tipenya interface-nya bukan interface internal port tapi tunnel gitu logikanya. Kemudian OPS underscore bridge di sini digunakan untuk menentukan PXLAN 0 ini ikut menjadi anggota dari bridge yang mana, yaitu PMBR2. Kenapa PMBR2? Kita lihat di sini gambarnya. Agar dia bisa terhubung ke sini, ke bridge-nya yang PMBR2. Gitu. Sehingga nanti menjembatani komunikasi VLAN 11 dan 12 lewat PXLAN 0 ini bisa lewat ke PMBR1, nyambung lewat underline network, terbentuk PXLAN tunnel, diteruskan ke Proxmox yang kedua, dan sebaliknya gitu logikanya. Itu maksudnya. Kemudian OPS underscore tunnel underscore type ini menentukan jenis tunnelnya. Kebetulan OpenVSwitch mendukung banyak tunnel, ada GRE, ada PXLAN. Nah, kita infokan bahwa tipenya adalah PXLAN. Kemudian option tunnelnya ada di parameter ini, OPS underscore tunnel underscore option. Di mana optionnya bagaimana cara ngasih tahu bahwa PXLAN interface ini, interface tunnel ini digunakan untuk koneksi ke lawan. Ini artinya kan logikanya sebagai VTAP sekarang. Komunikasi ke lawan, ke IP berapa lawannya gitu logikanya. Nah, itu diaturnya lewat ini. Option remote underscore IP. Dimasukkan IP lawan. Karena kita adanya di Proxmox yang kedua, berarti lawannya kan 192.168.170.1. Sedangkan key ini menyatakan VNI tadi, PXLAN Network Identifier. Diatur 100. Nilainya dari 0 sampai dengan 16.777.216. Makanya 16 jutaan PXLAN segmennya. Sedangkan option DST port ini UDP portnya pakai port berapa? Standarnya 4789 untuk PXLAN. Standar dari RFC
terkait dengan PXLAN. Nah, itu yang perlu ditambahkan, pengaturan di pembuatan interface tunnelnya, sudah ada penjelasannya di sini. Sedangkan baris yang ke-76, yaitu yang ini, 76 ini, di sini kan kelihatan dari baris 73 bahwa auto PMBR2, berarti bridge PMBR2 diaktifkan ketika booting awal sistemnya. Kemudian interface PMBR2 diatur tanpa pengelamatan IP, karena tipenya dia OPS bridge. Port yang menjadi anggota dari bridge tersebut adalah VLAN 11 tadi yang sudah kita buat, 12, dan PXLAN 0 ini jadi anggota juga dari PMBR2. Sehingga kalau kita lihat sini di gambarnya, fungsinya agar PXLAN 0 ini bisa tergabung di PMBR2 dari visualisasi gambar ini. Nah, jika sudah dilakukan konfigurasinya, tinggal disimpan, Ctrl O Enter, Ctrl X. Nah, berikutnya adalah melakukan restart service networking-nya agar perubahan penambahan tadi bisa diterapkan pakai perintah ini. Sistem CTL spasi restart spasi networking. Kita coba. Spasi restart spasi networking. Oke, kita tunggu beberapa saat proses restartnya. Nah, jika berhasil nanti tandanya ini. Kita cek IP link show ada interface dengan nama PXLAN. Nah, sini sudah terbentuk PXLAN-nya. Sudah terbentuk. Nah, ini baru di satu sisi, yaitu di node PP2. Nah, ini sudah. Kalau kita cek visualisasinya, lewat bagian network dari Proxmox-nya juga sudah ada di sini. Di bagian network. Nah, ini hasil PXLAN-nya. Di sini masih ada keterangan type-nya unknown, karena memang Proxmox sendiri belum mendukung tipe OPS tunnel. Nah, selesailah konfigurasi di Proxmox yang kedua. Sekarang kita pindah ke Proxmox yang pertama. Caranya sama. Sebelumnya kita cek dulu apakah underline network dari PPE1 ke PP2 sudah oke. Kita coba cek. Kita ke PP1, masuk ke selnya. Kita ping ke 192.168.170.2. Ini oke. Barulah kita ngatur di interface-nya. Caranya sama seperti tadi. Tambahkan di bagian akhir, kita salin. Penjelasannya sama. Yang berbeda hanya di bagian remote IP. Karena ini dari PPE1 ke PP2, berarti lawannya IP-nya PP2. VTAP-nya, yaitu 170.2. PNI-nya sama-sama 100. Port tujuannya juga sama, 4789. Kita coba salinkan. nano/etc/network/interface. Di paling bawah dulu. Kita sebelumnya masuk ke baris 66 biar sama dengan di modulnya. Kita salin. Saya rapikan biar mudah terbaca. Oke. Nah, kemudian di baris 76 paling akhir kita tambahkan agar PXLAN 0 interface tunnelnya bisa menjadi anggota dari PMBR2. Kita simpan. Baru kita restart service networknya. Nah, ini selesai pembuatan PXLAN tunnelnya. Setelah ini baru kita buat kontainer, baru kita uji coba. Kita coba cek apakah sudah terbentuk PXLAN tunnel interface-nya pakai perintah ini. IP spasi link spasi sub kita grab hanya menampilkan yang PXLAN sudah terbentuk. Nah, jika sudah, oke, ini sudah penjelasannya sudah ada di modulnya. Ini sama seperti tadi. Ini hasilnya. Oke, sekarang kita cek lewat GUI. Nah, ini sudah ada. Nah, sekarang kita masuk ke konfigurasi kontainer. Ini yang terakhir, konfigurasinya. Jadi, di sini di modulnya diasumsikan kontainernya sudah ada. Namun, karena di sini kita instalasi baru, berarti belum ada. Berarti kita buat dulu cara pembuatannya. Pertama, kita upload dulu kontainer template. Masuk ke storage lokal. Kalau misalkan menunya belum muncul untuk ngupload template, tinggal dipilih lagi. Ini ada cacat di Proxmox versi 63 ini. Nggak langsung muncul menu upload CT template-nya. Kita pilih CT template, kontainer template, kita upload dulu. Template itu installer untuk bikin kontainer gitu logikanya. Kita upload, select file, cari ke lokasi file kontainer yang rekan-rekan miliki. Misalkan saya tempatkan di PKM 2020. Nah, ini kontainer template-nya saya gunakan Xenos 8. Tinggal di open, upload. Nah, kita upload dulu kontainer template, installer untuk bikin kontainer. Kebetulan sistem operasinya pakai Xenos 8. Setelah itu baru kita bikin kontainer. Caranya dipilih di nama node-nya, create CT. Baru berikan ID-nya. Kita samakan dengan ID yang ada di gambar ini. 111 sampai dengan 122.
untuk di Proxmox hypervisor pertama, 113 sampai dengan 124 untuk di Proxmox yang kedua. Kita coba langsung. Di sini berarti 111, nama hostname-nya 111.ubg.local. Alamat IP-nya nanti kita atur. Kita masuk dulu ke passwordnya 1 sampai 8, password root dari kontainernya 1 sampai 8 kita contohkan. Tinggal di next. Storage lokal yang menampung template-nya tinggal di next. Ukuran hard disk-nya 3 GB yang dialokasikan untuk pembuatan kontainer. Prosesornya 1, memorinya 512. Nah, yang paling penting di sini, bridge-nya ikut PMBR2 karena di sini digambarnya kan terhubungnya ke PMBR2 kontainer 111 ini. Kemudian VLAN tagging-nya yang paling penting agar dia ikut VLAN 11. Di sini VLAN tag. Baru IP-nya. Kita gunakan 11.111/24. Gateway-nya ke 11.254. Nah, kalau sudah tinggal di next. Jika diisi domainnya boleh ubg.local, DNS server untuk ke internet 169.254. Tinggal di next, finish. Nah, oke. Oke, ditunggu beberapa saat. Sambil nunggu saya coba cek apakah ada yang bertanya. Modulnya silakan bisa langsung di-download, silakan. Sudah ada di menu attachment. Nah, di sini sudah ada attachment atau di link yang sudah saya sharing di atas di sini. Silakan. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, kebetulan waktunya jadi molor ini. Tinggal sedikit lagi, mudah-mudahan 10 menit sudah selesai. Harusnya jam 11 sudah selesai, cuman karena kita install baru, itu yang bikin agak lama. Oke, semoga berkenan menunggu, kira-kira 10 menitan. Oke, nah di sini sudah selesai pembuatan kontainernya untuk yang 111. Nah, kita langsung jalankan, kita start, klik kanan start. Kita buat sekarang yang 112 ID-nya. Server 112.ubg.local. Ini yang pilihannya sama-sama pilihan 11. Ini password root untuk akses ke kontainernya 1 sampai 8. Ngambil template-nya dari local storage, nama template-nya Xenos 8 tadi. Hard disk-nya cukup 3 GB aja, prosesornya 1, memori 512, swap-nya juga 512. Seperti tadi PMBR2 bridge-nya, VLAN tag-nya 11, baru IP-nya 11.112/24. Gateway-nya ke 11.254. Tinggal di next, ubg.local. Gateway-nya untuk ke internet tadi sudah, yang ini DNS servernya ke 169.254. Oke, tinggal kita finish. Kita tunggu, sambil nunggu ini kita coba langsung buat di Proxmox yang kedua untuk kontainer yang ada di VLAN yang sama. Berarti pertama kita upload dulu di storage lokal kontainer. Nah, ini ada bug-nya, jadi seperti ini. Kita coba, nah baru muncul. Ini ada bug di Proxmox 63, nggak langsung pilih local storage, muncul CT template-nya. Kita upload template kontainernya dulu, Xenos 8. Ini masih proses. Oke, nah sudah terupload, kita buat kontainernya. Create CT 113. Ini karena di Proxmox yang kedua, 113.ubg.local. Passwordnya 1 sampai 8 untuk rootnya. Ngambil template-nya dari local storage Xenos 8, 3 GB aja. Prosesor 1, memori 512. Yang penting ini PMBR2 dan tag-nya ikut VLAN 11. Baru alamat IP-nya 11.113/24. Baru gateway untuk VLAN 11, yaitu 11.253 untuk di Proxmox yang kedua. Baru ubg.local, nama domain DNS-nya, kemudian DNS server untuk ke internet 169.254. Oke.
Oke, ini sudah oke. Kita start yang 112. Oke, nah, kita buat untuk kontainer 121. Nah, yang di sini untuk pilihan 12. Kita coba langsung server 121.ubg.local. Password rootnya kita masukkan 1 sampai 8 contohnya. Ngambil dari storage lokal template Xenos 8-nya, harddisknya 3 GB aja, prosesornya 1, memorinya 15. Yang terpenting ini VMware 2 dan tagnya 12 sekarang, karena untuk pilihan 12. IP-nya 192.168.12.121/24. Kita samakan dengan ID-nya biar gampang ingatnya. Untuk oktet keempat di IP address-nya. Gateway-nya ke 12.254. Kemudian nama domainnya ubg.local, misalkan contoh. DNS servernya ke 169.254. Oke. Kita tunggu. Oke, nah ini sudah selesai pembuatannya. Kita tinggal start. Nah, kita buat lagi yang kontainer 114 di sini. Server 114. Ini kontainer terakhir untuk yang di pilihan 11. Kenapa kita buatnya 22 per masing-masing VLAN kontainernya? Biar nanti bisa yakin bahwa di hypervisor yang sama itu satu VLAN kontainernya bisa komunikasi. Makanya 22 kita buatnya. Tadi ngambil dari storage lokal, kontainer template-nya Xenos 8, disknya 3 GB aja, prosesornya 1, memorinya 512, networknya ini ikut VMware 2, taggingnya ini 11, karena masih ikut pilihan 11. IP-nya 192.168.11.114/24. Gateway-nya ke 11.253 kalau untuk yang di hypervisor 2. Baru di sini ubg.local. Kemudian DNS-nya untuk internet. Oke. Nah, ini udah selesai, kita start. Oke. Tinggal bikin satu kontainer lagi untuk di Proxmox yang pertama, 122 kontainer ID-nya server 122.ubg.local 1 sampai 8. Oke. Template-nya Xenos 8 juga, 3 GB juga harddisknya, prosesor 1, memori 512, networknya ini VMware 2, 12 VLAN tagnya, karena VLAN ID-nya 12, baru IP-nya 12.122/24, gateway-nya ke 12.254. Baru ubg.local, DNS-nya ke 169.254. Nah, sebenarnya kita bisa memverifikasi karena tadi kontainernya sudah selesai dibuat keempatnya untuk di pilihan 11, kita bisa coba. Untuk yang pilihan 11, kita tunggu beberapa saat. Masih pembuatan kontainer. Nah, ini udah selesai. Kita start langsung. Nah, baru kita buat untuk yang pilihan 12 kontainernya, 123 ID-nya, seperti gambar ini, 123 dan 124, ini yang terakhir. Oke, sedikit lagi. Server.123.ubg.local, storage-nya yang menampung template di local storage, template-nya Xenos 8, harddisknya 3 GB juga, prosesor 1, memori 512, swap-nya juga 512, VMware 2, ini pilihannya 12. IP-nya static 12.123/24. Gateway-nya ke 12.253 karena ini di hypervisor 2. Jadi saya bedakan gateway-nya. ubg.local, DNS servernya 169.254. Oke. Nah, ini sudah selesai di Proxmox yang pertama. Kita start. Oke, kita coba langsung. Di kontainer 111, ini kan ikut pilihan 11. Di sini kita lihat. Kita coba ping ke 112 yang ada di pilihan yang sama, tapi hypervisornya masih jadi 1.
kontainer dengan konten tersebut. Kita coba masuk ke konsol, login root 1 sampai 8 passwordnya. Kita tes ping kalau ingin memastikan IP diri sendiri berapa, IP address. Nah, ini IP-nya 111. Kita coba ping ke kontainer 112 yang satu VLAN. Nah, ini udah replay. Kemudian beda hypervisor 113. Nah, ini berarti ke 113 yang ke sini. Ke hypervisor di Proxmox yang kedua, yang 113 ini udah beda, udah bisa komunikasi lewat VXLAN tunnel. Dan ke 114 kita coba. Nah, ini udah bisa komunikasi juga. Jadi VLAN 11 yang tersebar di dua hypervisor, kontainernya udah bisa saling komunikasi. Nah, sekarang kita coba bikin satu kontainer yang terakhir untuk yang di VLAN 12. Oke, ini udah yang terakhir. 124 server 124.ubg.local 1 sampai 8. Harddisk 3 GB, prosesor 1, memori 512, VMware 2, tagnya 12, static IP-nya 12.22.124/24, gateway-nya ke 12253, ubg.local, ini DNS-nya ke 169.254. Oke. Nah, sambil nunggu pembuatan ini kita bisa cek. Untuk yang kontainer 121, kita lihat di sini, 121 itu kan berada di VLAN 12. Kontainer 122 masih di hypervisor yang sama, Proxmox node yang pertama, itu juga VLAN 12, IP-nya 122. Kita coba tes verifikasi. Login root 1 sampai 8 passwordnya. Kita cek IP address diri sendiri, pakai perintah IP address. Kelihatan IP-nya ini 12.121. Tinggal kita tes ping ke 192.168.12.122. Udah bisa komunikasi sesama VLAN 12 tapi berada di hypervisor yang sama. Sekarang kita ping ke 123. Ping ke 123. Nah, ini udah bisa juga ke beda hypervisor dengan VLAN yang sama. Kita tinggal cek sudah selesai. Nah, ini tinggal kita start yang 124 kontainernya. Ini berada di VLAN 12 juga. Oke, kita tunggu, masih belum muncul penanda warna hijau segitiganya. Nah, ini sudah. Kita tinggal tes ping ke 124. Nah, ini udah bisa. Berarti komunikasi VLAN 11 di Proxmox yang pertama, PPE1, dengan VLAN 11 di PPE2 itu sudah bisa komunikasi lewat VXLAN tunnel ini. Gitu. Termasuk VLAN 12 juga kontainer-kontainernya. Sedangkan kalau ingin ngecek ke gateway-nya sudah bisa atau belum, kita coba tes ping ke gateway 12.254. Nah, 254 itu yang ini, di gambar ini. Interface-nya VLAN 12 ini, ping ke gateway untuk komunikasi ke beda jaringan. Sudah bisa ping ke 169.254, ini yang ke MikroTik gateway. Gitu. MikroTik gateway-nya. Oke. Oke, yang di sini, MikroTik gateway yang di sini. Nah, ini belum bisa. Kenapa? Karena untuk bisa merutekan ke beda jaringan, fitur routingnya harus diaktifkan, fitur forwardingnya. Makanya di sini nyantol. Nah, cara mengaktifkannya gimana? Kita masuk ke PPE1, masuk ke selnya, kita aktifkan fitur forwardingnya. Adanya di file sysctl.conf. Sehingga bisa komunikasi ke beda jaringan. Defaultnya dia terisolasi. Hanya bisa komunikasi ke node dengan VLAN yang sama. Agar bisa beda VLAN komunikasi, kita ubah di sysctl.conf. Tinggal scroll ke bawah, di baris nomor 28 ada parameter net.ipv4.ip_forward sama dengan 1. 1 itu berarti enable. Kita simpan agar diterapkan perubahan tadi sysctl-p. Nah, ini sudah forwardnya aktif. Di PP2 juga seperti itu. Kita masuk ke selnya sysctl.conf baris 28 diaktifkan sysctl-p. Nah, barulah kita bisa verifikasi sekarang dari node-nya tadi, misalkan dari kontainer 11. Kita ping ke gateway-nya 11.254 dulu. Nah,
Nah, ini udah bisa. Barulah ping ke 169.254 tadi. Nah, ini udah bisa. Sehingga ping ke internet, ke Google dari kontainer sudah bisa harusnya. Google.com. Nah, ini udah bisa. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu materinya terkait dengan VXLAN tunnel. Ini sudah lengkap di modul. Kita sudah verifikasi semua tadi. Sudah ada juga di sini. Nah, sekarang satu lagi yaitu bagaimana kalau kita ingin mengetahui bahwa VXLAN tunnel itu ada enkapsulasi. Ini materi terakhir. Kita bisa menggunakan WireShark. Berarti WireShark-nya saya jalankan dulu. Ini materi terakhir. Oke, WireShark-nya saya jalankan dulu. Kita akan capture lalu lintas paket data yang ada di jaringan menggunakan WireShark. Nah, di sini agar ke capture, ini saya coba ping ke lawan yang beda hypervisor 11.113. Ini saya ping sehingga komunikasi lewat tunnelnya terbentuk. Nah, cara menggunakan WireShark-nya tinggal dipilih interface-nya, yaitu yang PMNet 1. Tinggal klik 2 kali, sudah ada di modul. Ini akan merekam komunikasinya dari kontainer 111, tadi ping ke 113 yang ada di sini, di hypervisor Proxmox yang kedua. Setelah dicoba snipping, di stop. Oke, di sini juga sudah ada, ini di stop. Ini cara snippingnya. Di stop, kemudian setelah snippingnya di stop, kita pilih salah satu frame yang sudah direkam tadi, sudah di capture tadi. Misalkan yang ini. Nah, ini operasi pingnya. Kita tinggal klik 2 kali detail. Nah, ini adalah informasi frame yang ada. Nah, di sini kelihatan kita menggunakan ping berarti protokol ICMP, Internet Control Message Protocol, ping request tadi, ngirim dari kontainer 111 ke node. Dalam hal ini adalah 113, makanya di sini munculnya nanti ada ping sumbernya dari 111, 11.111, tujuannya ke 113. Kemudian ini pilihan ID-nya 111. Gitu. Karena kontainer 111 dan kontainer 112 tadi di node yang pertama kan ikut pilihan 11. Kita nyobanya dari 111 berarti dia ikut pilihan 11. Di sini kelihatan pilihan 11, pilihan taggingnya. Ini frame Ethernet di layer 2-nya. MAC sumber, MAC tujuan. Nah, ini MAC tujuan, MAC sumber. Nah, kemudian ini VXLAN encapsulation. Di sini ada PNI tadi. VXLAN atau identifier yang nilainya 100. Nilai 100 itu tadi kita ngaturnya di sini. Di key-nya ini. Ini saya Ctrl C, saya masuk ke konfigurasinya, saya cat aja. Biar rekan-rekan bisa mereview. Nah, ini. Key-nya ini artinya PNI, VXLAN Network Identifier. Gitu. Makanya di sini munculnya 100. Gitu. Nah, kemudian VXLAN transportnya menggunakan UDP, makanya di sini UDP. Sumber portnya random, dipilih yang belum terpakai di hypervisor tersebut. Tujuannya nih, 4789. Nah, 4789 itu yang ini. Nomor port tujuannya. Gitu. Kemudian, ini yang istilahnya, yang ini adalah yang overlay network. Nah, di sini baru underlay. Gitu. Yang underlay di sini pakai user datagram protokol transportnya. Sumber yang ngirim dari 170.1. 170.1 itu adalah ini. Yang VTAP, virtual VXLAN, yaitu kan Virtual Extensible Local Area Network. Yang sini, VTAP. Nah, yang ini. Yang IP-nya 170.1. Punyanya hypervisor yang pertama. Tujuannya yang ini ke 170.2, yaitu yang di sini VTAP-nya. Kita coba cek. Nah, ini. Nah, ini VTAP-nya. Jadi VTAP ketemu VTAP gitu logenya. VTAP 0 ini ketemu VTAP ini sehingga bisa komunikasi. Gitu. Nah, baru dikirimkan paketnya, ini layer 2-nya source MAC tujuan dari punyanya VTAP. Nah, baru dikirimkan paketnya ke tujuan, gitu logikanya. Nah, jadi itu snipping WireShark-nya. Detail penjelasan tadi sudah ada di sini. Jadi ini cuplikan dari frame yang tadi kita bahas. Jadi bagian I, H, G itu adalah underlay network. Bagian F, E, D, jadi A sampai F gitulah. A sampai F itu adalah overlay network. G sampai I adalah underlay network, gitu logikanya. Yang bagian A di sini menyatakan permintaan ping request tadi dari kontainer dengan ID 111 ke 114 kalau dicontohkan di sini di modulnya.
Kemudian pilihan taggingnya di bagian C, kelihatan di sini. MAC sumber, MAC tujuan ada di bagian D. VNI, VXLAN Network Identifier ada di E. User datagram protokolnya yang membungkus ini, VXLAN paketnya itu adanya di G. Dikirimkan lewat user datagram protokol, tujuannya ke 4789. Oke. Nah, jadi seperti itu analisa enkapsulasinya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Itu materi terakhir tentang VXLAN Overlay Network with Open vSwitch. Mohon maaf jadinya agak lumayan lama, hampir mau 3 jam gitu, terkait uji cobanya. Jadi uji cobanya cukup lama karena tadi kita menginstalasi dari awal. Sengaja saya menginstalasi dari awal biar Bapak Ibu bisa mencoba nanti ulang di rumah. Nanti rekamannya bisa disimak. Jadi nanti kalau ada kendala ketika mau uji coba silakan disampaikan. Kalau Proxmox 63 itu bisa diunduh lewat proxmox.com atau kalau mau disalin dari saya silakan. Tapi bagi rekan-rekan yang ingin mengunduh langsung, alamatnya di sini. Di proxmox.com. Kemudian masuk ke bagian download. Oke. Nah, di sini ada kategori Proxmox Virtual Environment, ISO image. Nah, di sini ada Proxmox 6.3. Tapi kalau mau ngunduh sendiri boleh, mau nyalin dari saya silakan. CentOS 8 kode template-nya ada juga. Itu bisa diunduh dari sini. download.proxmox.com/image/system. Nah, di sini nanti ada CentOS 8 yang ini. Oke, bisa diunduh. Tapi kalau mau disalin dari saya juga silakan. Oke, silakan saya berikan waktu untuk bertanya. Sambil menunggu jika ada yang ingin bertanya, nanti silakan Bapak Ibu mohon meluangkan waktu untuk mengisi feedback-nya di alamat berikut. Terkait dengan pelaksanaan Charity webinarnya. Silakan. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Jika belum ada pertanyaan, nanti silakan diuji coba dulu di rumah. Jika ada kendala bisa disampaikan. Bila perlu kalau misalkan ada kendala nanti bisa di remote aja pakai TeamViewer juga boleh. Nanti bisa saya bantu untuk ngecek kira-kira kendalanya di mana. Jadi VXLAN tunnel ini akan bermanfaat kalau kita punya VLAN yang tersebar di beberapa hypervisor, beda lokasi, baik secara fisik maupun geografis itu bisa. Yang penting VXLAN tunnelnya sudah terbentuk, baru informasi VLAN ID-nya bisa dikirimkan lewat VXLAN tunnel itu melalui mapping oleh VTAP-nya. Jadi VTAP ini difungsikan untuk melakukan pemetaan dari VLAN ID ke VNI ID, VXLAN Network Identifier. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu berpartisipasi. Feedbacknya belum bisa, coba saya cek. Oke, coba saya cekin dulu. Oke, coba saya kirim nanti setelah saya verifikasi kira-kira kendalanya apa ya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam acara Charity Webinar. Terima kasih atas donasinya. Semoga dana yang terkumpul bisa bermanfaat bagi salah satu mahasiswi Prodi TI yang mengalami musibah kebakaran rumah. Mohon maaf jika selama pelaksanaan ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Selamat siang. Nanti materinya akan saya sharing di YouTube ya untuk videonya. Nanti saya informasikan juga lewat email jika sudah siap, sudah terupload nanti. Silakan diuji coba. Jika ada kendala, silakan disampaikan. Terima kasih.